الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسل الله إلى العالمين بشيرا ونظيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya muliakan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Saleh, Al-Habib Hasan, dan juga semua para habaib, Al-Walid, Al-Habib Anis bin Taha Ba'agil, dan semua habaib yang hadir di tengah-tengah kita yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. InsyaAllah para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Husain bin Hashim bin Taha bin Abu Bakar Ba'agil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau, disehatkan sehat wal'afiyah fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa terus membimbing kita di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, tentulah kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di dunia ini ingin kehidupan kita sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kula niki badhe tanglet kali jenengan sedaya nggih. Jenengan pengen bahagia dunia akhirat napa mboten? Pengen napa mboten? Nah, niki wonten kunci sukses dunia, bahagia dunia akhirat dari Al-Imam Qurtubi. Beliau Al-Imam Qurtubi adalah seorang ulama ahli tafsir. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, an-najah fi salatah. Kunci sukses bahagia dunia akhirat ada 3, kata beliau. Yang pertama, beliau mengatakan aklul halal. Kinten-kinten siapa mawon, siapa saja yang dia tersebut pengen hidup di dunia bahagia dunia akhirat, kunci pertamanya adalah memakan makanan yang halal. Man tarakal haram wa akalal halal soffat fikratuh. Orang kalau meninggalkan makanan yang haram, memakan yang halal, maka akan jernih pikiran orang tersebut. Dia akan hidup di dunia dalam keadaan bahagia, di akhirat pun bahagia. Di dunia sukses, di akhirat pun menjadi orang yang sukses berkat memakan makanan yang halal. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, man akalal haram afad jawarihu sya'a ab'aba alima an lam ya'lam. Barang siapa seseorang yang dia tersebut memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, orang tersebut akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a abada alima an lam ya'lam. Dan barang siapa seseorang yang memakan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, orang tersebut akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah sedaya ingkang hadir niki insya Allah makanannya halal sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kadang kita nggak sadar, mungkin ada yang hadir di tengah-tengah kita niki boten wonten niat tenati melok ten majelis ar-ridwan. Kemudian datang seorang teman, ayo jenengan niki badhe napa? Nganggur kula melok ten majelis. Subhanallah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat makanan halal yang masuk, dipermudah langkahnya menuju ke majelis bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan hidup bahagia orang yang memakan makanan yang halal. Kemudian yang kedua, Al-Imam Qurtubi beliau mengatakan, kalau orang pengen hidupnya bahagia dunia, bahagia akhirat, kunci yang kedua adalah adaul faraid, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niki kunci bahagia kita di dunia, bahagia akhirat. Wonten tiang tunggal pernah berbicara kepada beliau Al-Habib Husin di hadapan saya, ngeluh ten omahe niku wonten kala jengking entah kirimane sapa niku nggih. Kemudian beliau terangkan semuanya dan beliau memberikan faedah kepada orang tersebut ini. Wahai fulan, nek kepengin uripmu seneng, gak ono sing ganggu bahagia, kuncine salat 5 waktu, gawe pakaiane sing sopan. Nek ngadep Gusti Allah jok sak penake dhewe. Insya Allah kehidupan kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia di dalam dunia kita. Nek ngadep Gusti Allah ojo sak penake. Beliau di hadapan saya ketika itu menasehati orang ini, dan sama apa yang dinasehatkan oleh Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Adaul faraid, menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudian yang ketiga, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci sukses bahagia dunia, bahagia akhirat yang ketiga, beliau mengatakan iktida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita umatnya wajib melakukannya. Nek Kanjeng Nabi niku masuk masjid kaki kanan, jenengan masuk masjid kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri, maka kita keluar masjid kaki kiri. Insya Allah apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad kemudian kita menirunya, kita akan menjadi orang bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan termasuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah menghadiri majelis yang seperti ini. Majelis taklim, majelis maulid, yang mana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ilmu yang telah disampaikan, yang akan disampaikan nanti oleh guru kita
semuanya itu adalah jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun seperti ini wahai hadirin. Duduk bersama Rasulullah, para sahabat laki-laki, sahabat perempuan, semuanya belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, dan pewaris beliau di setiap zaman pasti ada, setiap daerah pasti ada, dan alhamdulillah kita di kota Tuban di sini ada majelis taklim wal maulid ar-ridwan. Kita hadiri insyaallah apa yang telah disampaikan oleh beliau dari guru beliau Al-Habib Jamal bin Thaha Ba'akil, gurunya lagi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada yang diragukan wahai hadirin, majelis taklim wal maulid ar-ridwan nasab keilmuannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, bisa menjadikan ilmu yang manfaat insyaallah, menjadikan oleh-oleh kita untuk anak istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kunci sukses bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.